Halo, selamat datang lagi di channelku Awang Chan ya. Seperti biasa aku bikin pick a card ya. Di sini ada 3 pilihan kartu. Pertama ada the knife, kemudian the broom, dan yang terakhir ada the key. Ini temanya adalah tentang apa misi jiwa kamu. Jadi untuk melihat sebenarnya kamu dilahirkan di bumi ini atau dilahirkan pada masa sekarang ini itu membawa misi seperti apa ya, berdasarkan jiwa kamu atau apa yang sebenarnya ditugaskan oleh semesta kepada kamu. Kan manusia itu pada saat usia di dalam kandungan ya, semasa usia 4 bulan itu kan ditiupkan ruh, kemudian juga tentukan nasibnya. Nah, disinilah nasib yang dimaksud salah satunya adalah membawa misi jiwa. Apa sih yang harus dilakukan, atau sebenarnya kamu dilahirkan itu untuk apa tujuannya? Oke, ya itu aja. Seperti biasa aku kasih waktu 5 detik. Habis ini aku langsung menuju ke pilihan yang pertama. Teman-teman, ini buat kamu yang pilih pilihan pertama atau the knife ya. Kita lihat misi jiwa kamu apa ya. Oke, terus shuffle kartunya dulu. Aku mau ambil 4 kartu ya untuk yang ini. Oke, ada the rainmaker, ada the seer, the tree of life, the gatherer. Oke, aku mau shuffle kartu semuanya ya biar sekalian. Apa misi jiwa kamu yang sebenarnya, atau ya ini apa ya, bisa dibilang sebenarnya kamu dilahirkan di dunia ini, kemudian pada abad ini ya, dengan latar belakang yang kamu miliki sekarang. Itu sebenarnya tujuannya apa, dan kamu punya tugas apa nih, atau misi jiwa apa? Oke. Aku nanti nggak baca kartu terbalik ya. Ada kartu Nine of Pentacles, oke, ada Six of Cups, ada Knight of Cups, oke, ada Nine of Swords, ya bentar ya, kartunya terbolak-balik. Oke, ada kartu Death, satu lagi ada Ace of Pentacles ya. Ini penanda aja ya, ada Knight of Swords. Aku taruh di sini ya gini. Ini ada kartu knife. Aku rasa sebentar ya. Oke, lanjut. Tadi sorry ada gangguan ya.
ya ini apa sih misi jiwa kamu? Yang pertama aku membaca dari kartu knife ini ya. Kartu knife ini sebenarnya aku mau mengambil simbolnya. Simbol pisau itu adalah untuk memotong atau memisahkan sesuatu hal atau menjadikan sesuatu hal itu kecil-kecil untuk diolah menjadi sesuatu yang baru. Kalau misalkan masakan ya, atau kamu kalau memotong sesuatu pakai pisau kan tujuannya untuk mempermudah kan, misalkan terlalu besar kemudian untuk mempermudah dipotong jadi kecil-kecil. Simbolnya adalah seperti itu. Dan maksudnya apa? Dilihat dari kartu The Rainmaker, kemudian The Seer, The Tree of Life, The Gatherer, kemudian dari kartu tarotnya Nine of Pentacles, di bawahnya ada Nine of Swords, Six of Cup, di bawahnya ada kartu Death, kemudian Nine of Cup, di bawahnya ada kartu Ace of Pentacles. Misi jiwa kamu adalah memotong siklus sesuatu hal yang membahayakan bagi manusia. Nah, contohnya adalah misalkan nih orang-orang yang bekerja di mungkin panti sosial atau bekerja di mungkin BNN ya, di bagian narkoba, dan tujuannya adalah intinya ini contoh aja ya. Kalau misalkan bekerja di BNN kan artinya kamu membantu mereka yang sedang dalam siklus ya kan. Tadi kan aku bilang memotong. Jadi kamu punya misi jiwa yaitu memotong siklus yang atau kayak lingkaran setan itu tadi. Jadi misalkan orang yang terlibat narkoba atau pernah mantan pengguna nafsa, terus kamu ini adalah salah satu orang yang membantu mereka untuk keluar dari siklus tersebut ya. Kayak misalkan bekerja di pusat-pusat rehabilitasi ya, entah dalam bidang adiksinya itu misalkan narkoba, ada yang adiksi porn atau video porno, atau mungkin adiksi yang lain, game dan lain sebagainya, kan ada rehabilitasinya. Mungkin kalau di Indonesia kayaknya masih jarang ya untuk yang rehabilitasi game, adiksi game sama adiksi porn tadi ya. Tapi kalau di luar negeri itu udah banyak ya, terutama di negara-negara maju. Jadi, tapi ini esensinya adalah kamu memiliki misi jiwa, yaitu memotong siklus yang tidak bisa berhenti. Dan ketika kamu memotong siklus itu, kamu otomatis membantu orang tersebut untuk keluar dari kehidupan lamanya yang membahayakan, atau ini kan ada kartu Death sama Nine of Swords ya, jadi membahayakan jiwanya gitu. Jadi ini jelas banget ya. Misalkan ada juga yang bekerja sebagai, ya sebenarnya misi jiwa itu nggak harus sesuai dengan pekerjaan, tapi ini contoh ya biar kamu lebih mudah memahami. Sebagai misalkan psikolog yang siap sedia untuk mendengarkan atau menerima telepon bagi yang misalkan mau bundir ya, ada keinginan itu kan, ada ya hotline-nya ya. Nah, itu salah satu contoh juga. Nah, jadi memotong siklus yang kemarin buruk kemudian menjadi lebih baik. Atau bisa juga kalau terkait dengan profesi ya, mungkin pemuka agama ya, ketika kamu memberikan nasihat kepada orang lain dan secara mungkin dari kesadaran orang tersebut pengen keluar dari siklus hidupnya yang kemarin dan mengikuti apa saran kamu, nah ini salah satunya seperti itu. Atau mungkin kamu penasehat dalam bidang apapun, mungkin misalkan kamu juga salah satunya penasehat hukum mungkin ya, kalau membantu orang-orang yang misalkan mengalami KDRT misalkan ya, terus kemudian kamu membantu mendampingi untuk bisa lepas dari jeratan itu. Intinya kamu membantu orang-orang yang diambang kematian. Nah itu inti
yang paling inti dari pembacaan kartunya adalah itu. Jadi ini menurutku misi jiwa yang sangat sangat spesial dan sangat bermanfaat ya. Banyak orang yang membutuhkan kamu. Mungkin kamu merasa kelelahan ya di awal-awal untuk menjalani ini, tapi aku rasa kamu kuat ya, karena di sini ada kartu Knight of Swords sebagai bottom of the decks-nya. Kemudian di sini juga ada kartu Nine of Pentacles. Aku ngerasa kamu mampu atau kamu punya kemampuan itu. Kamu juga punya skill yang dalam artian kamu bisa dengan skillmu itu bisa membantu orang memutus siklus itu tadi, atau membantu mereka keluar dari kondisi yang berbahaya. Oh ya, tadi ada sekelebat masuk ya. Mungkin ada salah satu contohnya tim SAR atau pemadam damkar ya, bagian pemadam kebakaran itu juga bisa kan membantu seseorang keluar dari situasi yang buruk yang mengancam nyawanya. Intinya kan seperti itu. Oke. Karena ini pembacaannya aku pengen singkat, jadi biar kamu nggak bosen mendengarkannya. Aku mungkin akan sering ya bikin video kayak gini, akan sering bikin. Makanya kamu jangan lupa di subscribe ya, like, komen positif dan juga share, biar kalian nggak ketinggalan video-video dariku. Mungkin kalian dengan share bisa banyak orang yang mengakses videoku. Siapa tahu ada yang bermanfaat ya, mungkin ngerasa nggak pede atau ngerasa butuh penguatan, mungkin video ini bisa membantu. Yang mau private reading, konsultasi psikologi atau pelatihan tarot, silahkan tanya. Tata cara dan juga price list ada di description box. Jangan lupa follow juga TikTokku. Oke, itu aja. Aku langsung menuju ke file yang dulu, teman-teman yang pilih pilihan kedua atau kartu The Broom ya. Aku mau shuffle kartunya dulu. Apa sih misi jiwa yang kamu miliki, atau sebenarnya kamu dilahirkan di dunia ini nih untuk apa gitu, manfaatnya apa, kemudian kamu diberikan tugas apa. Mengetahui tentang misi jiwa tuh menurutku sangat penting, karena kadang ada ya orang-orang yang ya aku sendiri pernah mengalami gitu, yang namanya dalam kondisi terpuruk atau di fase yang benar-benar membuatku jadi terpuruk atau mungkin bahkan sampai ke taraf depresi. Nah, mungkin kamu juga pernah merasakan, mungkin kamu pernah berpikir bahwa aku nih sebenarnya dilahirkan di dunia ini untuk apa gitu, kenapa aku harus menanggung hal-hal yang kayaknya menyakitkan gitu. Padahal sebenarnya semua yang terjadi itu pasti ada maksudnya. Nah, makanya di sini aku membantu kamu untuk menganalisis ya tentang kamu sebenarnya hidup di dunia ini tujuannya apa. Ketika kita mengetahui tujuan hidup kita, maka hidup kita akan jauh lebih berarti daripada kita hanya sekedar hidup, ya udah hidup doang gitu, menjalani rutinitas udah selesai. Kan nggak enak ya kehidupan yang kayak gitu ya kan, jadi kurang bermakna. Oke, kita lihat ada kartu manifest, water, jaguar, the spiral. Aku pengen shuffle semua kartunya sekalian ya. Oke, ada Queen of Swords, ada Six of Wands, Page of Swords, the Fool, Seven of Wands, ada Five of Wands. Oke, ini penandanya ada kartu The Hermit. Gini ya, kalau dilihat dari kartu The Broom, aku mau ambil simbolnya ya untuk mengartikan ini. Simbol sapu itu fungsinya adalah untuk membersihkan.
atau misalkan jalan kan, sapu yang bentuknya kayak gini nih kan biasanya untuk nyapu jalan ya. Jadi jalan yang semula itu kotor, nggak bisa untuk dilewati atau mengganggu orang-orang yang lewat, itu dibersihkan agar lancar gitu ya orang yang mau lewat jalan itu. Nah, kamu juga seperti itu, maksudnya misi jiwa kamu adalah untuk membersihkan jalan bagi orang lain. Kalau dilihat dari kartu di sini ada many paths ya, kamu menunjukkan jalan gitu, membersihkan dan menunjukkan jalan, many paths. Kemudian kartu water itu kan sifatnya air itu kan mengalir dari tempat tinggi ke rendah, kemudian dia tidak pernah, ya mungkin ada ya air yang melawan arus itu hanya kayak anomali aja, jadi jarang terjadi. Cuman sifat aslinya air kan dia kalau diasosiasikan dengan sifat manusia kan menurut jalannya gitu. Jadi sesuai dengan takdir, sesuai dengan yang ditentukan. Oke, sorry, ada suara, aku lupa mematikan. Ya, selanjutnya di sini ada kartu Jaguar sama The Spirals. Jaguar ini tentang fokus dan juga tidak terpengaruh oleh apapun ya. Jadi karakternya di situ. Terus kemudian ada kartu The Spiral. Ya, ini tentang satu titik yang ya tentang fokus itu tadi. Nah, kenapa aku bilang ini simbol-simbolnya adalah tentang seperti itu. Kemudian di sini bottom of the deck-nya ada The Hermit. Ini kan kayak semacam memikirkan dengan matang gitu loh, atau merenungkan dengan tanpa terburu-buru dan dengan baik ya, kartu The Hermit. Nah, terus kemudian di sini ada kartu Queen of Swords, Six of Wands, Page of Swords, Five of Wands, Seven of Wands, dan juga The Fool. Aku ngelihat ya dari kartunya ini jelas banget kamu ini ditugaskan sebagai, atau kamu memiliki misi jiwa sebagai seorang leader. Ya, kalau kelihatan ya dari semua kartunya, kamu sebagai leader, dimana leader yang membawa atau membantu banyak orang untuk menemukan jalan menuju kesuksesan hidupnya masing-masing. Jadi kamu membantu mereka untuk ya kayak kamu tuh membukakan jalan dan membersihkan jalan gitu ya, dan membimbing. Ya ini tipe kayak coach ya, kayak coach di mungkin perusahaan, coach bisnis gitu misalkan. Terus kemudian atau bisa juga ahli dalam bidang penjualan mungkin ya, dalam bidang marketing, ahli intinya yang kaitannya dengan bisa membantu atau mengajak ya banyak orang untuk memaksimalkan potensi yang ada di dalam dirinya untuk mencapai kesuksesan. Ya, aku rasa seperti itu. Mungkin juga kalau dalam karir ya, mungkin dosen bisa, guru bisa kan, tujuannya untuk itu ya, membersihkan jalan, kemudian memberikan kayak guidance dimana kamu tuh jalannya ke sini gitu. Atau kalau kamu pengen sukses tuh seperti ini loh caranya. Ya, aku ngelihatnya seperti itu ya. Kalau dari energinya ini sangat jelas banget di pile 2 ini, bahwa memang kamu memiliki misi jiwa yang seperti itu, dan otomatis kamu punya kelebihan di mana orang-orang percaya dengan dirimu dan mudah mengikuti apa yang kamu bilang. Ya, jadi ya memang karena kamu memiliki misi jiwa sebagai seorang leader yang membantu orang-orang untuk menemukan jalan kesuksesan mereka. Ya, jadi kelebihannya kamu banyak dipercaya orang juga ya, karena kamu juga sedemikian rupa membangun kredibilitasmu untuk dipercayai orang lain. Dan aku rasa kamu sangat sadar bahwa kamu memiliki misi jiwa yang seperti ini. Sampai saat ini pun kamu udah melangsungkan atau udah melakukannya. Jadi kamu jangan membayangkan leader ini yang harus jadi CEO atau apa gitu, atau mungkin pemilik perusahaan, terus pemiliknya ya, karena CEO sama
CEO itu pemilik ya, maksudnya direktur. Atau ya gak harus yang terlalu kayak gitu, tapi yang jelas kamu memiliki karakter ini ya sebagai leader. Ya mungkin kamu di tempat kerja kamu atau di tempat kuliah kamu membantu teman-teman kamu misalkan untuk mereka bisa nggak malas lagi dalam mengerjakan tugas misalkan. Atau kalau kamu ini di tempat kerja ya sama, kamu kayak mengajak tanpa kamu sadari sebenarnya ya, tapi memang ini adalah tugas kamu, jadi kamu punya kemampuan untuk mengajak orang lain dan orang lain mudah untuk mengikuti ajakan kamu. Aku rasa seperti itu, dan aku nggak perlu banyak bicara karena kamu sudah menyadarinya. Mungkin kamu pengen meyakinkan aja ya, bener nggak sih kalau aku ini punya misi jiwa sebagai leader. Dan ternyata iya gitu, kamu punya misi jiwa sebagai leadernya ini dalam segala aspek kehidupan. Jadi tidak harus yang jadi presiden presiden kan leader ya. Ya kalau presidennya bisa jadi leader. Nah, atau mungkin leader di bidang yang lain. Intinya kamu punya misi jiwa sebagai leader, mengajak orang-orang untuk menuju ke kesuksesannya, dan kamu adalah sebagai pembuka jalan untuk mereka. Ya, ini misi yang mulia juga ya. Oke, itu aja. Buat teman-teman, mungkin jika ngerasa video ini bermanfaat, silahkan di subscribe, karena aku akan bikin video-video seperti ini terus nanti ke depannya, jadi biar update ya energinya. Terus biar video ini banyak dilihat oleh penonton yang lebih luas, kamu bisa membantu like, komen positif, dan juga share. Siapa tahu ada yang membutuhkan, dan mungkin kamu ya dengan kamu share itu, dengan kamu membantu video ini up ya, itu bisa berkontribusi untuk mereka yang membutuhkan jawaban. Yang mau private reading, konsultasi psikologi, atau pelatihan tarot, silahkan tanya tata cara dan juga price list, nomornya ada di description box. Yang punya TikTok silahkan di follow TikTokku, ada juga ya di description box. Oke, kita aja, aku langsung menuju ke file yang ketiga. Pilihan ketiga atau the key ya. Aku mau shuffle kartu dulu. Apa sih misi jiwa yang kamu miliki, dan saat ini kamu ketarik ya saat ini kamu sudah menjalankannya atau belum, apa aja lah intinya yang nanti terbaca di kartunya. Oke, kita lihat. Oke, ada the course, ada the child, ada middle world, ada the holy mountain. Kita lihat kartu tarotnya ya. Aku pengen shuffle dulu sampai terakhir, nanti baru aku bacakan. Enggak. Oke, ada Two of Wands, ada King of Cups, ada Page of Pentacles, aku mau ambil yang ini, ada King of Swords ya. Bentar. Ada Ten of Pentacles, terakhir
Temperance, bottom of the deck atau penandanya ada Three of Pentacles. Oke. Ya, kita lihat ya. Aku mau ambil simbol dari the key. Ini adalah tentang, ini kan kunci ya. Kunci itu kan sifatnya membuka sesuatu hal yang sebelumnya tertutup. Oke. Jadi kita ambil dari simbol itu dulu, dan kita baca di energinya, kartunya mulai dari oracle-nya ada kartu the course, the child, kemudian middle world, dan juga the holy mountain. Di sini kartu tarotnya ada Three of Pentacles, ada Two of Wands, King of Cups, Page of Pentacles, ada King of Swords, ada Ten of Pentacles, dan juga terakhir ada Temperance. Oke. Karena aku merasa membuka sesuatu hal yang sebelumnya tertutup atau terkunci. Ini kaitannya dengan mungkin kamu intel ya, bidang pekerjaan. Ini contoh ya, contoh bidang pekerjaannya. Intinya kamu punya rahasia sesuatu ya, kamu punya kamu memegang rahasia gitu loh. Yang rahasia ini sangat penting sekali. Aku ngerasa seperti itu. Mungkin kamu juga bekerja di bagian cyber mungkin, atau yang kaitannya dengan keamanan jaringan web atau apa gitu. Intinya kamu memegang kunci dari sesuatu hal yang sangat-sangat penting. Atau mungkin kalau di perusahaan ya kamu sebagai HRD ya, biasanya yang memegang kunci atau banyak rahasia tentang perusahaan itu bagian HRD. Atau yang lainnya. Kalau bidang pekerjaan mungkin contohnya itu aja. Tapi yang jelas ini maksudnya adalah kamu membuka pintu. Oh, mungkin ada juga ya tadi barusan bidang forensik. Nah, bisa jadi. Maksudnya forensik ini macam-macam, ada yang dokter forensik, kedokteran forensik, ada yang bagian psikolog forensik, atau bagian yang yang menginvestigasi ya, tapi yang bagian forensiknya gitu. Mengumpulkan bukti-bukti itu loh. Nah, dan ini tadi pas waktu aku shuffle kartu, aku ngerasa kayak energi maskulinnya dapat banget ya. Energi maskulinnya dapat banget. Ini maksudnya apa? Kamu punya ketegasan yang luar biasa. Kenapa? Karena kamu berani memberantas ya sesuatu hal yang itu tidak baik ya. Dan mungkin bisa jadi kamu bekerja di KPK ya, kan memegang kunci itu tadi. Tapi intinya misi jiwa kamu adalah tegas tadi ya, maksudnya menutup sesuatu hal yang tidak seharusnya dibuka, dan itu tentu membantu kehidupan banyak orang. Nah, membantunya seperti apa? Karena gini, ketika aku menganalogikannya dengan apa? Misalkan gini, sesuatu hal yang tidak seharusnya diketahui itu memang harus dirahasiakan gitu. Dan orang-orang yang memegang rahasia ini sebenarnya kehidupannya cukup terancam ya, nyawanya ya. Kalau misalkan dia tidak bisa menjaga rahasia sama sekali, ya otomatis dia gagal mengemban misi jiwanya. Teman-teman inget gak, ada ya salah satu berita yang ayahnya meninggal ya, dan anak-anaknya tuh nggak boleh membuka peti, tapi ketika beliau meninggal terus kemudian anak-anak sama cucunya itu boleh membuka peti itu, dan baru tahu bahwa ayahnya adalah seorang intel. Nah, itu kan berarti beliau benar-benar menjaga tugasnya atau misi jiwanya untuk menjaga rahasia ini dengan sangat baik. Dan ini memang misi jiwa yang beresiko. Karena apa? Karena rentan
tergoda dengan sesuatu hal yang rahasia itu kan, atau kunci dari sebuah organisasi atau kunci dari sebuah apapun itu kalau dijual informasinya kan sangat mahal sekali ya. Atau mungkin kamu seorang sejarawan yang kamu tahu kunci-kunci dari kejadian yang sebenarnya nggak seperti itu gitu. Dan ini tujuannya adalah untuk ada kalanya rahasia itu ya, sesuatu hal yang disembunyikan atau yang harus disembunyikan saat ini, suatu saat nanti harus dibongkar atau ditunjukkan. Dan ini tentu membantu banget ya ketika sesuatu hal yang ditutupi atau yang menjadi rahasia ini dibongkar, dan membongkarnya ini misalkan membongkar kejahatan, dan itu otomatis kan menyelamatkan orang-orang yang tidak bersalah atau yang menjadi korban. Nah, itu dia inti dari misi jiwanya gitu. Jadi manfaatnya itu seperti itu. Ini cukup beresiko dan hanya orang-orang yang berani banget yang bisa mengemban tugas ini. Ini aku ngerasa dari kartu Temperance-nya sama Page of Pentacles, kamu orangnya sangat kamu orangnya introvert dan sangat benar-benar bisa menjaga rahasia ya, bukan orang yang bocor ya, karena memang tugas kamu seperti itu. Dan kamu tegas banget ketika ada orang yang pengen tahu ya, atau kepo atau apapun itu yang pengen mengorek-ngorek, kamu menjaganya dengan sedemikian rupa ya. The Curse ini aku rasa kan ditutup nih ya mulutnya, jadi kamu berusaha bener-bener memegang itu, kalau bisa ya kayak yang tak ceritain tadi, sampai meninggal. Ketika udah meninggal otomatis kan berarti tugasnya selesai, baru boleh diungkap kan. Berarti beliau adalah salah satu orang yang mengemban misi jiwa tipe ini gitu. Dan kamu juga salah satunya, entah kamu di bidang apa yang aku sebutkan tadi atau yang belum aku sebutkan, karena kan banyak banget. Tapi intinya kamu memiliki misi jiwa atau mengemban tugas di mana memegang kunci ya, rahasia sesuatu hal, dan itu kamu harus menjaganya betul-betul, karena kadang suatu saat itu harus diungkap. Dan dari kamu mengungkap itu ya, kalau misalkan mengungkap tentang suatu hal pelaku gitu atau yang merugikan orang lain, kan berarti kamu berjasa ya. Tapi pasti semesta akan memberikan perlindungan juga kalau kamu benar-benar menjaganya dengan sangat baik ya. Jangan coba-coba untuk mengkhianati tugas kamu. Oke, itu aja. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, silahkan di subscribe biar kalian gak ketinggalan video yang seperti ini. Mungkin kapan-kapan aku akan bikin terus ya, biar update energinya. Yang pengen ya video ini bisa bermanfaat bagi orang banyak, silahkan di like, komen positif, dan juga share. Siapa tahu dengan kamu membagikan video ini ada orang lain di luar sana yang terbantu juga. Terus yang mau private reading, konsultasi psikologi atau pelatihan tarot, ada nomornya di description box. Silahkan tanya tata cara dan juga price list. Yang punya TikTok silahkan di follow TikTokku. Oke, itu aja, kita ketemu di video-video yang lain. Bye bye.